Salam jumpa dalam Renungan Harian Katolik dari Parapli Santo Thomas Rasul Sri Bawono. Hari ini Kamis 11 Juli 2024. Kita akan merenungkan bacaan dari Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai dengan 15. Saudara-saudari seiman, setiap manusia memiliki potensi untuk berkembang dalam hidup. Hal itu dapat dibuktikan dari kegiatan dan aktivitas yang mereka lakukan sehari-hari. Dan setiap perbuatan mereka berjalan dalam ruang dan waktu untuk memberi kesan dan makna hidup sesuai kemampuan masing-masing. Perkembangan yang ditunjukkan dan dituju manusia memiliki perbedaan mendasar, terlebih dalam menghidupi pekerjaan yang dimiliki masing-masing orang. Ada yang kecil maupun besar, serta hasilnya juga dapat beragam. Saudara-saudari seiman, pekerjaan menjadi tanggungan yang perlu menjadi perhatian setiap orang. Kehidupan saat ini diperjuangkan dengan pekerjaan yang harus menghasilkan sesuatu untuk hidup itu sendiri. Setiap orang perlu memberi tenaga untuk menghasilkan apa yang dibutuhkan dalam hidup yang bermakna. Suatu pekerjaan juga akan mengarahkan hidup orang pada bagian inti dari kehidupan rohani mereka. Hal itu mendasari istilah yang sangat terkenal, yaitu ora et labora. Saudara-saudari seiman, hari ini gereja memperingati Santo Benediktus Abbas yang memberikan teladan dalam hidup untuk menemukan keseimbangan dari doa dan kerja tersebut. Ia berani memberi diri secara total kepada Yesus. Karena perlu disadari tentang kenyataan bahwa mulai dari mencari pekerjaan, seseorang memanjatkan doa, dan ketika melakukan pekerjaan pun ada doa juga yang dipanjatkan untuk membantunya agar pekerjaan itu dapat dimudahkan. Sehingga bisa dimaknai bahwa pekerjaan bukan hanya sekedar tugas duniawi, tetapi sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan dan melayani orang-orang di sekitar sebagai bagian dari ciptaannya. Saudara-saudari seiman, Injil yang baru saja kita dengarkan tadi mengisahkan para murid yang diutus oleh Yesus untuk pergi mewartakan kerajaan surga sudah dekat. Mereka tidak boleh membawa bekal yang berlebih. Bahkan terdengar sangat ekstrim dikatakan, jangan membawa baju 2 helai. Sepertinya Yesus menantang kesungguhan para murid. Saya berpikir pasti ada sesuatu kekhawatiran yang juga dialami para murid, entah levelnya besar atau kecil. Tetapi yang terjadi adalah para murid menyanggupi syarat yang berat itu dan mereka melaksanakannya. Ada sebuah nilai ketaatan, ada sebuah nilai ketulusan, ada sebuah nilai pengorbanan yang harus dihidupi. Saudara-saudari seiman, ada suatu sikap keutamaan yang harus dikenakan para murid saat itu. Mereka diajak untuk menaruh semua harapan dan kepercayaan pada yang mengutusnya, mengatasi ketergantungan pada materi. Pada posisi ini saya merenungkan tentang suatu kualitas yakin. Di sisi lain, para murid yang diutus masing-masing memiliki bakat dan potensi. Dua bagian ini yang akan menjadi modal apakah tugas pewartaan tersebut akan berhasil atau gagal. Kalau orang punya bakat dan potensi atau sering disebut talenta, tetapi tidak yakin, tentu tugas itu juga tidak akan sukses terlaksana. Begitu juga sebaliknya, bila yakin saja tanpa memiliki bakat dan potensi, tentu saja tugas itu juga tidak akan terlaksana dengan baik. Saya berpikir bahwa walaupun para murid punya keyakinan dan bakat serta potensi pun dalam perjalanan pasti mengalami berbagai proses, hambatan, dan tantangan. Saudara-saudari seiman, mungkin di antara kita juga dalam melaksanakan tugas sehari-hari
ketika mengalami tantangan atau masalah yang berat, pernah merasa mengapa Tuhan membiarkan aku berjuang sendiri. Saya merenungkan bahwa menjadi murid-murid Tuhan bukan kalau kita hidup tanpa tantangan. Menjadi murid Tuhan bukan berarti kalau kita hidup tanpa masalah, tetapi menjadi murid Tuhan yang sejati itu sungguh terjadi kalau kita setia dan tetap tekun sekalipun menghadapi berbagai tantangan dan masalah. Mari kita menjalankan tugas panggilan hidup kita masing-masing dengan menghayati suatu nilai ketaatan, nilai ketulusan, dan nilai pengorbanan, serta menaruh pengharapan pada janji Tuhan yang pasti akan Dia genapi. Saudara-saudari seiman, seperti halnya teladan para murid yang dipercayakan Yesus, kita dipanggil untuk memberikan diri dalam satu pekerjaan khusus yang Ia berikan. Sesungguhnya keyakinan kita dalam pekerjaan sehari-hari dapat mengarah pada pencapaian yang sangat baik lewat hasil dari pekerjaan tersebut. Marilah kita memulai dari sesuatu yang berani kita tunjukkan lewat pekerjaan yang baik. Karena itulah yang dapat menghasilkan teladan hidup rohani pula bagi banyak orang, dan hasilnya akan memberi makna bagi kita dan orang lain yang memberi kesempatan bagi kita untuk mengabdikan diri secara total kepada Tuhan. Maka saudara-saudari seiman, hari ini saya memberkati Anda sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.